Perkenalkan, nama saya Rama Ayu Tami dari kelas 3D PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana dan kriminologi. Materi yang pertama yaitu konsep dasar hukum pidana, yang dimana hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana. Adapun fungsi hukum pidana, yang pertama fungsi secara umum. Fungsi hukum pidana secara umum yaitu untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat dan untuk mengatur tatanan dalam bermasyarakat. Sedangkan fungsi hukum pidana secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum pidana dan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Adapun sifat dari hukum pidana yaitu bersifat privat dan bersifat khusus. Fungsi sifat hukum pidana bersifat privat ini adalah perubahan hukum yang menimbulkan kerusakan dan menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun materi. Sedangkan sifat hukum pidana bersifat khusus yaitu hukum yang mengatur kepentingan masyarakat umum dan mengatur hubungan antara individu dengan negara atau kelompok dengan negara. Adapun jenis hukum pidana, yang pertama jenis hukum pidana berdasarkan bentuknya, yaitu ada dua, berdasarkan bentuknya yaitu tertulis dan tidak tertulis. Adapun hukum pidana tertulis adalah hukum pidana yang dirumuskan dalam undang-undang dan diberlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia. Sedangkan hukum pidana yang tidak tertulis adalah hukum yang tidak dirumuskan dalam undang-undang, namun digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan orang-orang tertentu. Contohnya itu seperti hukum adat. Sedangkan hukum yang tertulis tadi contohnya seperti KUHP. Jenis hukum pidana yang kedua yaitu jenis hukum berdasarkan wilayahnya, yang dimana wilayahnya yaitu nasional dan internasional. Wilayah nasional adalah hukum pidana yang mengatur kepentingan hukum rakyat, bangsa serta negara Republik Indonesia ini. Sedangkan hukum wilayah internasional adalah hukum yang dibuat diakui oleh berbagai negara atau banyak negara di dunia. Jenis hukum pidana yang ketiga yaitu jenis hukum pidana berdasarkan tempat berlakunya, yang dimana memiliki dua jenis yaitu hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal. Yang dimana hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintahan pusat yang diberlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia. Sedangkan hukum berdasarkan tempat lokalnya itu adalah hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah yang dimana diberlakukan untuk daerah-daerah tertentu. Dan yang keempat, jenis hukum pidana berdasarkan pada siapa hukum itu berlaku, yaitu ada dua, yaitu berlaku untuk umum dan berlaku untuk khusus. Adapun yang berlaku untuk umum adalah berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Contohnya itu seperti membayar pajak kan. Nah yang kedua yaitu berdasarkan khusus, yaitu kepada orang-orang tertentu saja. Contohnya seperti tentara Indonesia itu. Jika peraturannya untuk negara itu tentara itu berarti
Jadi, dapat dihubungkan hubungan hukum pidana dan kriminologi. Yang pertama, hubungan hukum pidana dan kriminologi memiliki hubungan timbal balik dan bergantungan satu sama lain. Yang kedua, hukum pidana mempelajari tentang hukum dari perbuatan-perbuatannya atau perbuatan-perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, hukum pidana dan kriminologi berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan hukum. Materi yang ketiga yaitu asas hukum pidana, di mana asas hukum adalah dasar atau pokok dari sebuah kebenaran yang kemudian digunakan sebagai tujuan dalam berpikir dan berpendapat, yang dimana terdapat dalam hukum konkret. Adapun asas-asas hukum di Indonesia, yang pertama yaitu asas legalitas. Asas legalitas ini berhubungan atau berkaitan dengan seseorang yang melakukan tindak pidana, namun tindak pidana atau kejahatannya itu tidak terdapat dalam KUHP. Contohnya pada dan implementasinya itu pada pasal 1 KUHP. Yang kedua, asas teritorialitas adalah asas yang berlaku untuk menghukum seseorang yang berada di Indonesia yang melakukan kejahatan, baik di luar maupun di dalam negeri. Implementasinya pada pasal 2 dan 3 KUHP. Asas yang ketiga yaitu asas nasional aktif, yang dimana asas ini membahas tentang orang-orang Indonesia yang menggunakan tindak kejahatan atau tindak pidana di luar negeri. Contoh implementasinya itu pada pasal 5 KUHP. Dan yang keempat, asas nasional pasif. Asas nasional pasif ini memberlakukan terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Implementasinya pada pasal 4. Asas yang kelima yaitu asas menggunakan bagi tersangka, yang dimana asas ini menggunakan asas atau hukuman yang lebih sedikit. Yang keenam yaitu asas larangan berlaku seluruh, adalah asas atau tindak kejahatan yang perbuatan yang paling ringan. Yang ketujuh yaitu asas menggunakan analogi, yaitu asas yang tidak boleh mengada-ngada. Yang keempat yaitu ajaran sebab akibat hukum pidana. Pengertian ajaran sebab akibat. Ajaran sebab akibat adalah perbuatan pidana yang menekankan pada hubungan antara kesalahan dengan suatu akibat. Adapun tujuan dari mempelajari sebab akibat, yang pertama untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, dan yang kedua untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Jadi hubungan kausal sebab akibat adalah suatu kejadian yang terdapat dalam hukum pidana, yang dalam hukum pidana menggunakan kriteria tertentu dalam menggunakan kausal sebab akibat. Rumusan sebab akibat terdapat pada pasal 359 dan 360 KUHP yang berbunyi suatu kenyataan yang ditimbulkan oleh suatu penyebab. Contohnya pada pasal 183 ayat 3, 194 ayat 2, 388 KUHP. Dan jadi implementasi dalam prakteknya yaitu hukum lebih selaras dengan hidup dalam masyarakat, yang dimana pada prakteknya hukum diadakan keseimbangan dan kesabaran sehingga